Misi Pak, saya Ya. mau izin mewawancarai bisnis Bapak. Uh, Perkenalkan, saya sebelumnya dari Sekolah Prestasi Prima. Nama saya Muhammad Zaki Maulana. Bapak sendiri namanya siapa? Bapak Purkonudin. Purkonudin ya. Oke, saya izin menanyai Bapak ya. Ya. Uh, Apa yang menginspirasi Bapak untuk memulai bisnis ini? Kalau inspirasi sih namanya dagang ya, karena turun temurun Iya. istilahnya ya. Heeh. Jadi kita nerusin orang tua. Terusin orang tua ya Nerusin Pak. orang tua berbisnis dagang, ya kita ngikutin gitu. Terus bagaimana ide bisnis Bapak muncul? Kalau ide bisnis sih ya istilahnya kita bisnis ya gimana pengen berkembangnya perusahaan dagang gini, dan kita ada ya istilahnya saya jualan es kelapa, tapi es kelapa kan biasanya cuman original aja. Iya. Gitu. Cuman saya perkembangkan istilahnya pakai yang rasa-rasa. Rasa-rasa, oke Pak. Jadi yang rasa-rasa ada rasa alpukat sama jeruk. Iya. Jadi biar banyak variasi. Banyak variasi ya. Itu aja. Terus apa tujuan utama Bapak dalam mengembangkan bisnis ini? Mengembangkan bisnis karena kita pengen ngebantu yang ya istilahnya pengen yang ada yang belajar, kita ajarin di sini. Kalau yang ini biarpun udah belajar, ntar dia suruh buka sendiri gitu, kita usaha sendiri. Iya. Itu aja. Oh, itu aja ya Pak. Oke Pak, terima kasih. Tentang pengalaman. Bisakah Bapak berbagi sedikit tentang pengalaman dan latar belakang sebelum Bapak memulai bisnis? Pengalaman saya ya istilahnya pertama tadinya kan main ikan hias. Karena main ikan hias udah beda ya. Jadi kita ngikut teman-teman, alhamdulillah istilahnya ngikut buka es kelapa, coba buka es kelapa, alhamdulillah. Oh, seperti itu ya. Nah, yang kedua itu apa tantangan terbesar Bapak yang pernah Bapak hadapi sebelum memulai bisnis dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau tantangan ya mungkin ya di modal kayaknya. Oh, modal ya. Iya, di modal yang utamanya sih di modal. Tapi yang paling utama sih kalau emang bisnis itu modalnya kejujuran. Itu aja. Lantas bagaimana Bapak cara menanggapinya? Kalau cara menanggapinya ya kita istilahnya gimana caranya kita mulai bisnis biar pertama emang modal, tapi modal usaha, modal kejujuran, yaitu yang paling utamanya. Itu ya. Nah, terus selanjutnya ada bagaimana Bapak mendefinisikan model bisnis Bapak? Mengkondisikan ya biarpun biar jalan gitu apa gimana ya. Ya kalau bisnis ya gitu dah. Yang paling utama yang kita menjaga kualitas. Oh, seperti itu ya. Makasih ya, Pak. Ya. Ini yang pertanyaan ketiga Pak, dengan model bisnis. Apa produk atau layanan yang Bapak tawarkan dan kepada siapa? Produknya kan jual es kelapa, es kelapa muda. Ya pada semua orang sih, semua kalangan masuk. Mau yang muda mau yang tua gitu Pak. Iya. Terus yang selanjutnya, apa yang membuat bisnis Bapak unik atau berbeda dari pesaing? Kalau yang bikin uniknya kemungkinan saya ya karena jual es kelapa kan biasanya biasa aja ya. Gitu. Yang bikin uniknya kan, yang bikin bedanya Rasa. saya pakai rasa-rasa. Rasa-rasa. Ada rasa-rasa model alpukat, campur nangka, campur durian, campur jeruk. Itu yang bikin Beda. lain daripada es kelapa yang lain.
Terus yang pertumbuhan bisnis, bagaimana Bapak mengukur kesuksesan bisnis Bapak? Kalau cara mengukurnya sih ya kayaknya di bisnis berapa gini kita ngukurnya sih Dari berapa jumlah pelanggan gitu? apa namanya, tergantung pengiriman lah gitu, pengiriman kelapanya aja gitu kalau ngirim. Terus apa strategi Bapak untuk mengembangkan dan memperluas bisnis ini? Kalau kita sih memperkembangkan ini ya amat teman-teman aja, kita sering sharing gitu gimana kalau mau cara belajar apa mau ini mengembangkan usaha saya ya gitu, merekrut teman-teman biar pada belajar dan mau berusaha belajar. Kalau tantangannya ya kadang-kadang kan ya namanya orang ada yang mau apa itu tantangan. Terus apa peluang dan tantangan yang Bapak lihat dalam beberapa tahun ke depan? Kalau peluang di jualan saya ini es kelapa ya ikannya masih banyak lagi. Namanya di kelapa ini kan nggak ada musimnya. Ya. Nggak kayak yang lain. Durian Kalau gitu. kelapa masih ada. Gitu. Otomatis ya ikannya masih peluangnya masih luas lagi. Soalnya nggak ada musimnya kalau Musim-musiman. kelapa. Ya. Kalau memimpin sebuah tim ya istilahnya kita harus menjaga kekompakan berarti dalam kekompakan bekerja itu kan prosesnya ya kita harus saling komunikasi, saling mengerti gimana biar perusahaan ini kita bisa berjalan. Oh iya betul. Apa prinsip kepemimpinan yang Anda terapkan dalam bisnis Anda? Prinsip saya kalau di pekerjaan yang diutamain kita kejujuran. Yang penting jujur, rapi, kebersihan ya itu yang pekerjaan yang kita kerjakan gitu. Kalau kita ke ini harusnya ya istilahnya yang penting kita kejujuran gitu aja. Bagaimana Anda membangun dan memotivasi tim Anda? Membangun perusahaan itu kan namanya perusahaan kita harus sering-sering silaturahmi, itu aja ya, silaturahmi, kita sharing gimana caranya biar perusahaan kita berjalan ke depannya, terus ide-idenya gimana, itu harus ada komunikasi sama teman-teman, sesama tim, sesama penjual. Bisakah Anda berbagi pengalaman tentang kesalahan atau kegagalan yang telah Anda alami dan apa yang Anda pelajari darinya? Dalam perusahaan otomatis kegagalan udah pasti ada, cuman ya istilahnya gitulah. Jadi kegagalan itu buat pengalaman ke depannya, kita harus bikin motivasi ya istilahnya. Kalau kita jatuh harus bangun lagi. Pengalaman itu aja. Jadi jangan istilahnya kita udah ini ya, kalau udah bangun jatuh harus kita bangun lagi, harus kita kuat mentalnya lagi. Itu aja. Kasih Pak. Selanjutnya, apa saran Anda bagi pengusaha yang sedang memulai bisnis mereka sendiri? Saran saya sih kalau pengusaha baru kalau mau belajar ya utamain kualitas
kualitas barang, terus jaga kualitas, jaga kebersihan, jaga kejujuran, itu aja. Ya. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak melihat perkembangan industri Bapak dalam beberapa tahun ke depan? Perkembangan industri ya istilahnya sekarang kan lihatnya banyakan online ya, sistemnya jual online sama offline. Kalau sekarang gitu aja. Dari ininya penjualan masa depannya ke online gitu. Oke. Yang selanjutnya, apa inovasi atau tren terbaru yang Bapak lihat memengaruhi bisnis Bapak? Kalau tren sekarang emang di penjualan ini kebanyakan online. Kalau kebanyakan ke sekarang, jadi istilahnya ngejarnya secara online atau offline ya, kita harus pintar-pintar memilih ininya gitu, cara jualnya. Iya. Yang selanjutnya, apakah bisnis Bapak memiliki inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan? Jika iya, apa yang Bapak lakukan? Kalau penjual sosial ya istilahnya kita kan namanya jual beli gini ya, otomatis kita membantu petani kelapa lah gitu istilahnya. Itu yang ininya, yang utamanya gitu. Jadi kita membantu petani biar pada jalan, sama-sama usaha, dianya lancar, di sininya juga yang dari pengirim ke sini penjualnya lancar. Gitu aja. Ini saya akan meneruskan pertanyaan, bagaimana Bapak berkontribusi kepada komunitas atau lingkungan sekitar bisnis Bapak? Berkontribusinya kalau di sini kan saya penampung kelapa. Jadi ke yang sekitarnya yang mau jualan silakan di sini ngambil dari sini, milih dari sini, istilahnya buat dia jual, itu aja. Terus yang kedua, apa beberapa nasihat atau tip yang Bapak ingin berikan kepada pengusaha pemula? Kalau pengusaha pemula ya, yang pertama kalau emang mau jualan, belajar yang serius, utamakan kejujuran, kedua kebersihan, terus ketiga kualitas yang kita jual. Itu yang ketiga itu apa visi Bapak untuk bisnis dalam jangka panjang? Kalau namanya jualan ya emang kita sih pengennya sih jangka panjang, soalnya kan makanya saya ngambil di jualan es kelapa ini, terutamanya kita iniin petani kelapa. Insya Allah namanya ini, jadi kita saling membantu petani sama supplier sama pengirim, itu aja. Yang terakhir, apakah ada pesan atau pemikiran terakhir yang ingin Bapak sampaikan ke audiens? Ya, pesan saya kalau emang mau mulai bisnis apa aja, yang penting kita jaga kejujuran, kebersihan, itu aja. Terus kualitas yang kita jual terutama.
kasih ya Pak. Ya.